Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik terkait dengan berita-berita yang lagi berseliweran menjadi perbincangan hangat netizen yang sudah beredar di sosial media maupun media mainstream, teman-teman ya. Berita tentu saja berita-berita terkait dengan siapa lagi kalau bukan the one and only Roy Suryo. Tentang Mas Roy Suryo dan juga tentang Pak Jokowi dan segala hal yang masih berkaitan dengan ijazah, entah itu ijazah Pak Jokowi ataupun ijazah pakar gadungan yang hari ini kembali mencuat ke permukaan tentang keabsahan ijazah dari pakar abal-abal ini, kata sebagian orang. Kita saksikan yang pertama, teman-teman ya. Ini sudah diungkap ke publik. Roy Suryo spontan kelojotan saat buka alumni Jokowi tahun 85 ditunjukkan. Nah, teman-teman ya, saya mau sampaikan terlebih dahulu. Sebenarnya buku alumni ini sudah lama beredar di TikTok, teman-teman ya, maupun itu di sosial media berupa dengan YouTube, teman-teman. Ini sudah beredar. Saya sudah beberapa kali melihat ada seorang anak muda yang dimana kakeknya atau bapaknya yang mempunyai buku alumni tersebut. Dia membahas itu panjang berseri dalam uploadan video TikToknya, dan beberapa kesempatan saya mau mewawancarai dia, teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa orang yang membahas soal buku alumni tersebut, konten-kontennya itu di take down, teman-teman. Nggak tahu kenapa. Itu di take down atau dalam hal apa ya? Pokoknya konten terkait dengan buku itu dilaporkan atau di take down oleh institusi atau nggak tahu ya. Itu hanya asumsi dan keyakinan saya. Mungkin saja waktu itu mereka berpikir belum saatnya buku alumni UGM ini dibuka. Dan mungkin saat itu dia menyampaikan itu di publik tanpa seizin dari pihak UGM itu sendiri. Tapi kali ini mungkin sudah secara resmi disetujui oleh pihak UGM karena mungkin mereka ini, RRT ini sangat meresahkan, makanya diberikan izin lewat Joshua Sinambela membuka ini di hadapan publik dan sampai di rakyat bersuara. Kita saksikan, teman-teman. Bisa ditampilkan di Ini nunjukkan plasma apa? yang di tengah. Ini nggak nunjukin apa-apa. Oke, sehingga bisa Lo clear. kalau Iya. panik diam aja dulu. Oke, baik. panik lo. Saya Bang Andi, bukan Ini kebohongan. adalah belum pernah Ini dipublikasikan dan juga bohong banget. Bang Andi. bukan dari bagian Bohong banget. dari 700 Baik, Bang Bang Andi. item tersebut. Ini adalah buku alumni. Buku alumninya Pak Jokowi, Oke. angkatannya beliau, Oke. belum pernah dipublikasikan. Oke. Nah, belum pernah, Karena udah masuk beredar tulisan lama tangan. di sosmed. Sudah dicat Ya, masuk masukkan ke di tanah. dalam suatu buku. Ya, masukkan Baik, ke tanah baik. sehingga Sebentar. jadi ini Oke. gampang bikin Ini Tunggu, gampang. Bang Roy, satu-satu sebentar. Tertumpuk, Oke. Gampang, tak ajarin caranya. akhirnya terjadinya suatu Dan ini Bang Andi dapatkan dari Kagama Bela UGM. nya Bukan begitu. apa? Ya. Bisa ditampilkan di Kagama Ini nunjukkan Bela apa? plasma yang di tengah. Ini Ya. nggak nunjukin apa-apa. Oke, sehingga bisa Lo clear. kalau Iya. panik diam aja dulu. Oke, baik. Panik lo. Saya Didapatkan oleh Kagama Bela UGM. Akhirnya ini diungkapkan, teman-teman. Ini ada alumni-alumni, ada fotonya pun yang ada di buku tersebut sama dengan foto di ijazah, foto ijazah Pak Jokowi. Jadi itu foto yang sama dipakai di ijazahnya, teman-teman ya. Kita next ya, akhirnya mereka mengungkapkan ini ke publik dan menjadi konsumsi publik hari ini. Nah, ini berita yang kedua, teman-teman. Wakil Sekjen Demokrat sebut Jokowi titip salam untuk SBY dan AHY. Sempat menyarat Demokrat Ya. Pak SBY. Tadi Oh enggak, jadi gini, kalau soal ijazah saya tidak bersinggungan sama sekali karena saya tahu persis yang menurut keyakinan saya Pak Jokowi selama berproses melakukan proses politik terakhir sebagai presiden kan sudah melalui tahapan-tahapan. Jadi kalau soal ijazah itu ya saya tidak menyinggung sama sekali dan Pak Jokowi juga tidak menyinggung, dan kami kebetulan saya sekarang di Wakil Sekjen Partai Demokrat. Pak Jokowi juga saya infokan dan beliau juga sudah tahu bahwa Demokrat sangat tidak mungkin ya membuat fitnah atau lagi menuduh. Itu tidak wataknya Pak SBY, tidak wataknya Pak AHY, dan juga tidak wataknya Partai Demokrat. Partai Demokrat ini partai kaum intelektual, kaum agamais. Jadi kaum yang betul-betul menjunjung tinggi cara berpolitik yang santun. Dan nasionalis religius lah yang kami tanamkan. Jadi insya Allah tadi
malah Pak Jokowi pesan salam buat Pak SBY, buat Mas AHY, dan tentunya juga harapan-harapan ini ya kita dengan jumlah penduduk yang besar ya 280 juta penduduk Indonesia ini harus bersama-sama membangun bangsa, bersama-sama seluruh tokoh bangsa ini memperkuat. Ya, kalau gini kan jadi adem. Kalau gini kan kecurigaan masyarakat bahwa yang selama ini beredar Partai Demokrat di balik kekisruhan ijazah ini dengan tindakan konkret seperti ini, ya tentu saja ini akan mengurangi rasa curiga masyarakat terkait dengan siapa dalangnya. Ini adalah tindakan konkret yang dilakukan yang lebih efektif dilakukan. Ini menurut keyakinan saya teman-teman ya. Ini lebih efektif dilakukan oleh Partai Demokrat dengan wakil sekretaris jenderalnya itu datang sowan ke rumah Pak Jokowi dan kemudian menyampaikan apa yang menjadi pokok perbincangan di sana dan juga dia memberikan pandangan terkait ijazah ya. Ini akan lebih efektif untuk mengurangi rasa kecurigaan masyarakat terkait dengan mereka ada di balik ini daripada mereka mengambil langkah untuk melaporkan YouTuber, melaporkan podcaster ya. Itu bukan sebuah tindakan yang akan membuat masyarakat tenang dan kehilangan rasa curiga. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, mungkin jika Partai Demokrat mengambil sikap untuk setidaknya menegurlah Roy Suryo atau menasihati, Anda sudah melakukan tuduhan ke Pak Jokowi yang imbasnya ke kami. Tolong jangan seperti itu. Ataupun melakukan hal seperti ini, datang berkunjung ke rumah Pak Jokowi, itu lebih berfaedah lah untuk mengurangi rasa curiga masyarakat. Nah ini kan akhirnya petinggi-petinggi Partai Demokrat datang ke rumah Pak Jokowi, akhirnya membangun komunikasi dan diwawancarai, tampillah dalam semua media bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Ya, menyampaikan hal yang seperti mereka katakan bahwa Partai Demokrat adalah orang-orang partai yang orang-orangnya intelektual, orang-orangnya religius, teman-teman, dan yang lainnya. Ya, tapi saya pikir ya nggak perlulah kita katakan bahwa kita ini adalah orang beragama, orang yang religius. Ya, kita tunjukkan lagi saja dari perbuatan kita, dari buah yang kita hadirkan di tengah masyarakat. Ketika kita menghadirkan buah yang baik, santun, saling menghormati, saling beramal, menunjukkan budi pekerti yang baik, maka tanpa perlu kita menyatakan bahwa kita orang yang religius dan beragama, orang akan mengatakan, wah orang ini sangat religi, orang ini adalah orang yang pasti bertakwa dalam agamanya, orang yang pasti melakukan firman Tuhan ataupun apa yang diperintahkan dalam kitab suci masing-masing. Itulah yang saya mau maksudkan teman-teman. Tapi apakah dengan mengatakan seperti itu salah? Tidak juga ya. Semoga saja betul semuanya begitu teman-teman ya. Tapi satu yang saya mau sorot di sini adalah ini adalah tindakan yang lebih apa ya teman-teman ya, yang lebih bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa Demokrat tidak ada di baliknya. Mungkin bisa lebih berfaedah, bermanfaat daripada melaporkan beberapa YouTuber dan podcaster. Ya, good job ya. Kita next teman-teman. Dengan tetap menghormati upaya hukum yang dilakukan nanti Bang Refli ya, karena saya sih suka-suka saja orang berlitigasi secara profesional. Tapi kalau Bang Refli bilang bahwa ini digunakan untuk kepentingan umum atau apa namanya public affair ya, menjadi apa menarik juga. Kenapa? Karena sebenarnya nggak perlu dibawa ke MK, sudah ada norma itu. Kalau kita baca pasal 310 311 ada pengecualian. Seseorang tidak akan dipidana karena fitnah atau penghinaan manakala dilakukan untuk kepentingan umum. Jadi gak usah diuji, itu sudah ada landasan hukumnya. Orang tidak akan bisa difitnah atau dihina hanya karena dia melakukan untuk kepentingan umum, satu. Kedua, untuk pembelaan diri. Ketiga, dia juga boleh membuktikan kebenaran tuduhannya. Tapi semua itu diuji di pengadilan. Itu diatur di pasal 312, sekarang di 434. Jadi kalau Bang Refli, tetap menghormati Bang, tapi saya tetap maaf beda pendapat. Jawab lagi. Karena buat saya kepentingan umum itu sudah menjadi norma. Ngapain lagi dibawa ke MK? Nah saya mau lanjut dulu ke Solo sedikit Bang. Soal Solo, lagi-lagi kalian di perbincangan saya perlu klarifikasi. Citizen lawsuit. Okay. Ya, pertama di dalam perkara perdata mungkin teman-teman juga tahu semua bisa dilakukan perwakilan kepada advokat. Jadi tidak wajib dalam perkara perdata itu prinsipnya muncul.
Ya bahkan dari 1.000 perkara yang muncul tuh mungkin hanya satu perkara. 999 pasti didampingi pengacara. Semua aktivis sudah tahu, penegak hukum tahu tentang itu. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau Pak Jokowi tidak hadir dan menugaskan kepada rekan-rekan pengacara di sana. Itu satu. Kedua, mohon maaf juga dengan tetap menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman, apalagi kuasa juga teman sejawat saya, Bang Taufik ya. Kami berpandangan memang gugatan itu juga sudah salah kamar. Mohon maaf dengan tetap menghormati. Karena di semua literatur maupun undang-undang silakan buka yang namanya citizen lawsuit itu adalah gugatan yang diajukan kepada pejabat negara untuk melahirkan sebuah peraturan tertentu yang menyelesaikan persoalan warga negaranya. Jadi petitumnya itu harus jelas. Memerintahkan misalnya menteri ini untuk menerbitkan peraturan menteri nomor sekian yang mengatur tentang apa. Salah satu jurisan terkenal adalah tentang pengendalian banjir. Itu pernah digugat oleh teman-teman aktivis, Gubernur Jakarta digugat untuk melahirkan sebuah peraturan ya, yang mengatur tentang pengelolaan banjir. Jadi persoalan yang dilaporkan oleh warga negara ini diselesaikan dengan Gubernur siapa waktu itu? Peraturan ya. Gubernur siapa waktu itu? Jakarta. Siapa? Saya nggak sebut nama lah, tapi itu teman-teman aktivis ya. Enggak, yang waktu. Tinggal di googling sekarang, banyak kok. Iya, saya pernah Jadi saya agak samar-samar. Salah satu Anies Baswedan waktu itu. Ya, salah. Jadi salah satu putusan apa citizen lawsuit yang menarik adalah di situ ya. Jadi menurut saya mohon maaf kalau sekarang petitumnya itu bilang ijazah ini palsu. Buat saya itu bukan domain citizen lawsuit. Dengan tetap menghormati, buat saya ini salah kamar dan kami sedikit meyakini Karena citizen lawsuit itu adalah untuk kebijakan publik maksudnya. Yes, jadi gugatan, ini definisi umum ya, yang ditujukan kepada pejabat negara untuk melahirkan sebuah peraturan yang menyelesaikan persoalan yang dilaporkan oleh sang warga negara. Contohnya ada banjir, warga negara dirugikan, dia gugat Gubernur Jakarta agar melahirkan peraturan yang menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Ya. Misalnya mengatur tentang apa, sepadan sungai, and so on gitu ya. Jadi kalau ini soal ijazah di bawah sana dan saya baca petitumnya kebetulan, loh kok ini urusannya kok ijazah palsu, nggak nyambung. Ya tapi saya tetap menghormati ya. Mari kita lihat nanti putusannya seperti apa di ujung ya. Dan menurut saya ini bukan soal hakim yang berpihak tidak berpihak, tapi semua literatur silakan di googling apa yang dimaksud citizen lawsuit, semua akan terjawab. Jadi jujur aja kami tidak begitu serius menghadapi Jadi Anda Kalau ya pengacara Pak Jokowi yang ngomong Rosyuri seolah-olah terdiam ya teman-teman. Ya kalau orang yang kasih pandangan yang masuk akal, basis dari pengetahuan yang mendalam, itu Roy Suryo ya nggak bisa potong ya, karena memang seperti dia menikmati apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya orang-orang itu dalam pandangan Roy Suryo, orang-orang yang menurut dia itu masih ada di level di bawahnya dalam menyampaikan pendapat ataupun knowledge-nya bertutur kata dalam berdebat, pasti dimakan sama Roy Suryo. Ya, next aja. Dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini. Selalu langsung saya kasih ke publik. Mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah. Yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Dah, dengan adanya ini ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti, ya. Ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu Cie sudah diberikan ya, mau apa itu tetap palsu Pak. Kenapa saya bilang palsu? Itu bukan aslinya, itu kan fotokopi. Yang aslinya yang di tangan penyidik ya, mau diteliti sekalipun itu hitam putih, nggak bisa lihat tinta di atas itu nggak bisa, tetap masih palsu di tangan mereka. Silakan yang mau teliti bukan yang asli, itu palsu fotokopi. Malas bahas, nanti kita bahas di video selanjutnya teman-teman ya.